Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatan nabi. Wa fil hadisil bukhari, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang awal dan utama ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan kalimat memujinya. Alhamdulillah, kalimat hamdalah, kalimat tahmid yang kita ingin sampaikan bagian dalam bentuk dan wujud bagaimana sesungguhnya Allah mendudukkan dirinya yang maha terpuji. Di semua pujian adalah miliknya, kembali kepadanya. Dan ukuran-ukuran pujian itu sejatinya ya harus berdasar atas ukurannya. Ini makanya yang menjadi prinsip-prinsip paling utama saat kita ingin memahami kalam dan ayat-ayatnya. Tadi kami awal sampaikan bagaimana dulu di awal kajian pembahasan tafsir yang rutin, yang alhamdulillah sudah bisa kita laksanakan dalam kegiatan di Quran Center ini. Itu dulu kami sempat sampaikan, ini artinya saya masih ingat terkait dengan Al-Quran ya. Utamanya adalah konsep nilai yang terkandung dalam Quran ya. I'jazul Quran. Di salah satu subbab di kitab Ulumul Quran itu ada khusus pembahasan tentang I'jazul Quran. I'jaz Quran itu apa Ustaz? I'jazul Quran itu ya mukjizatnya Al-Quran, mukjizat Al-Quran. Bahkan di prodi ilmu tafsir itu ada satu mata kuliah sendiri sampai 2 SKS itu terkait dalam satu semester, itu khusus dibedah sendiri tentang I'jazul Quran. Kenapa ini dianggap urgent dan penting? Ya ini bagian dari kenapa akhirnya kita kemudian terdorong untuk belajar tentang kajian tafsir, ingin memahaman Quran itu dengan lebih jelas, terang dan benderang. Kenapa Ustadz? Ini sesuatu yang menarik untuk bisa menjadi renungan bersama. Maka kebahagiaan terbesar sesungguhnya hamba-hamba Allah yang mengenal dan mengerti tentang kalau orang mendapat nilai manfaat itu tentang khasiatnya Quran itu. Kalau kemanfaatan Quran ini ada khasiatnya Quran. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena kalau kita renungkan ya, di awal dari satu bahasan istilah, ijaz itu dari kata ajaza. Ajaza itu artinya apa Ustadz? Ajaza itu melemahkan, menundukkan. Siapa yang dilemahkan, siapa yang ditundukkan ya mereka yang sesungguhnya menentang kebenaran Tuhan ya. Artinya mengingkari ajaran Allah. Mukjizun itu orang yang mendapatkan kekuatan untuk bisa menundukkan itu.
Mukjizun itu adalah nabi dan rasul yang Allah Ta'ala pilih untuk menyampaikan risalah. Makanya kemudian bahasan kita jadi mukjizat, ada tambahan tak marbutoh dari mukjizun jadi mukjizat. Mukjizatun itu ada taknya tak marbutoh. Itu kalau dalam kaidah bahasa Arab disebut mubalaghah. Itu konsep makna pesannya superlatif, sesuatu yang sangat-sangat kuat atau sangat-sangat istimewa. Maka kalau di ilmu Quran ketika ditanya apa ini namanya mukjizat itu Ustaz, mukjizat itu sesuatu hal yang luar biasa. Ini kata ahli Quran, sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Diberikan kepada para nabi dan rasul untuk apa? Untuk bisa membuktikan kebenaran risalahnya. Kenapa membuktikan? Karena memang nabi dan rasul ketika datang membawa risalah dari Allah, dari Tuhan, itu mesti ada muncul penentangnya. Nah, penentang ini menjadi lemah. Penentang ini akan ditaklukkan apabila kita paham tentang kekuatan yang Allah Ta'ala hadirkan melalui tanda-tanda kuasanya ini, tanda-tanda kebesaran dari ayat-ayatnya. Maksudnya bagaimana Ustaz? Ini kita ingin sampaikan. Jadi agar kita bisa memilah dan membedakan konsep mukjizat dan istimewanya Quran itu di mana? Kenapa kita punya dorongan ya? Kita punya energi yang mudah-mudahan bisa menjadi kuat dan menguat untuk bisa merapat pada kekuatan ini. Ini yang paling awal, yang utama. Ini kalau Anda ingin coba bandingkan ya, mukjizat-mukjizat Nabi yang lain dengan Rasulullah Muhammad khususnya dalam Al-Quran itu ada ciri yang sangat menyolok. Menyoloknya bagaimana? Yang jelas mukjizat Quran ini istimewa. Kenapa istimewa? Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Artinya ada sebuah proses yang Allah bisa jaga dia sampai nanti akhir kehidupan di buminya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ketika itu bisa menjadi terjaga sampai akhir. Artinya nggak pernah mengalami expired. Expired itu kadalu warso misalnya. Ini wis mujizatnya serata tinggal. Nah, kenapa kok bisa menjadi kontinu dan terus menerus bisa memberi nilai manfaat yang nggak pernah putus dan nggak kenal kata expired? Itu ternyata menurut jumhur para mufassir ahli ulumul Quran itu disampaikan. Jadi kalau mukjizat selain Al-Quran, kenapa dia ada expirednya, ada masanya dan tidak seperti kekuatan Quran yang bisa terus menerus? Karena disifati dalam konsep bentuk yang material indrawi. Material itu apa Ustaz? Ya sesuatunya nampak dari sisi dohir. Dohir itu ya suatu yang sifatnya jasadiah. Jadi materinya nampak. Contohnya apa? Hal yang luar biasa dari sisi materi ya, yang paling sederhana ya Nabi Ibrahim dibakar itu. Kalau hitungan ukuran manusia, tubuh manusia itu ya kalau dibakar ya terbakar, sakit, menyakiti. Bahkan tidak sekedar sakit menyakiti, bisa menghanguskan, bahkan bisa membunuh seseorang ketika kena kobaran api. Tapi Allah tunjukkan sesuatu yang berbeda menjadi hal yang luar biasa. Upaya itu terhalang, upaya itu tidak kemudian bisa dilakukan, bahkan makar mereka kemudian akhirnya berhenti. Kenapa? Karena jangankan tubuhnya Nabi Ibrahim, itu bahkan pakaian yang dikenakan pun itu tidak terbakar, tidak musnah. Artinya apa? Ini penjagaannya betul-betul dari Allah. Hal yang luar biasa langsung bisa dilihat secara indra. Orang bisa terkagum-kagum saat melihat kekuatan dan kemampuan itu. Atau Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa Al-Masih. Kenapa disebut Al-Masih? Karena diantara mukjizatnya itu hanya dengan usapan dan basuhan yang dia lakukan itu maka banyak sakit itu bisa sembuh. Jadi ada solusi. Saya masih ingat waktu tinggal di kampung Batelawi yang masih bujang itu, didatangi seorang kawan, anak seorang jenderal. Itu betul, sudah sangat senior. Aja diskusi macam-macam.
tiba-tiba nawarkan kepada kita, Mas Iqbal, kepengen belajar ilmunya Nabi Isa tidak? Saya kaget, saya pikir apa dia mau misionaris ngajak. Kenapa kok pendekatannya Nabi Isa, nggak langsung Nabi Muhammad, kok ngajaknya Nabi Isa? Loh, saya tanya, ilmunya apa Nabi Isa? Kenapa kita harus belajar dari ilmu beliau? Kita kan sudah punya Quran. Apa yang dia sampaikan? Enggak, ini ilmunya ya ilmu memberikan kesembuhan atas mereka yang sakit. Oh, berarti kalau itu bisa ada ilmunya, bisa buka fakultas, ngumpuli fakultas kedokteran ya. Karena memang Nabi Isa kan dikasih Allah kekuatan dan kemampuan. Aneka macam penyakit itu dengan sentuhan beliau ya hilang, bisa hilang. Orang lumpuh bisa jalan, orang buta bisa melihat. Itu kira-kira hanya dengan seperti itu kan menakjubkan. Nggak perlu dokter mata, dokter saraf dan lain sebagainya. Nah terus saya tanya, gimana itu konsep nilai ilmunya? Dia menyampaikan itu butuh awalnya ya seperti pendaftaran itu butuh mahar katanya. Saya kaget ketika dia bicara mahar. Lalu saya penasaran, saya tanya, lah maharnya apa? Itu membayar waktu itu 25 juta. Terbayang besar sekali, tapi itu luar biasa. Maka begitu dia ngomong mahar, nah, kita kemudian langsung ngambil konklusi kesimpulan. Ya saya minta maaf, ya pokok bedone karo ponari kira-kira. Pernah dengar itu ponari? Ketika kadang-kadang orang bisa menyembuhkan ketika ada orang sakit penyakit itu ya dengan sesuatu yang orang katakan mukjizat, ini sesuatu yang luar biasa. Loh, kenapa? Hal seperti ini ya, ini yang harus kita pahami dari orang beragama. Dalam Islam itu ada konsep syariah. Syariah itu dari kata saro'ah. Syari'un itu jalan. Kita minta ihdinas sirotol mustaqim. Kita minta ditunjukkan jalan yang lurus. Itu kalau sudah ditunjukkan jenengan tonton dok kok dijalani kira-kira. Nah, jalan yang lurus itu gimana Ustadz? Yang jelas bukan jalannya orang yang tersesat. Ini bukan jalannya iblis, bukan jalannya setan yang itu. Karena urusan dalam kehidupan, karena saya ketika ngasih kajian seperti ini pernah diprotes juga. Ustadz, saya punya orang tua berobat kemana-mana nggak sembuh, ke dokter spesialis, datangin yang kiai ditongake ramari. Nih begitu datang, dia nyebutkan seseorang yang sebenarnya lebih dekat dengan dukun, nah itu ternyata malah sembuh. Caranya apa? Ditonton ke foto netok rasa dada dijak, terus dibelah ke wedus, ini penyakitnya pindah neng wedus. Itu sembuh itu gimana kira-kira? Boleh nggak kira-kira gitu? Orang Islam boleh nggak mencari pengobatan dengan cara seperti itu, boleh nggak? Mari loh. Nah, dalam Islam kan ukurannya bukan sekedar sembuh, bukan sekedar mendapatkan. Nih syariahnya itu bagaimana? Syariahnya bagaimana? Nah, ini yang menarik untuk bisa direnungkan. Makanya kalau mukjizat nabi-nabi yang lalu itu konsep bentuknya material, itu makanya dia mengalami expired itu. Ada waktu di mana sudah kemudian orang tak pernah punya kemampuan dan kekuatan kemanfaatan atas apa yang pernah hadir saat itu. Contohnya misalnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh tahu mukjizatnya. Kapal, safinah, safinatun najah. Najah itu kemanfaatannya. Safinah itu kapal itu. Saya minta maaf, safinah kapal itu kenapa jadi mukjizat kira-kira? Karena atas orang yang mengimani Nabi Nuh, mereka akan terselamatkan kalau mau naik dan mengikuti ajakan Nuh naik ke kapal. Dan Anda bisa saksikan dalam kehidupan saat itu, kisah di Quran ada seorang anak sulungnya Nabi Nuh namanya Kan'an, anak kandungnya itu. Ternyata tak mau mengikuti ajaran bapaknya. Selamat atau tenggelam kira-kira? Tenggelam. Jadi kapal itu menjadi najah, menjadi penyelamat. Orang yang tidak mau masuk kepada kapal itu, maka dia akan tenggelam. Nah, kalau Anda hari ini ketemu sama kapalnya Nabi Nuh, kira-kira naik di sana selamat tidak kira-kira? Anda akan tersenyum. Mungkin para ahli arkeolog kalau menemukan yang seperti itu merasakan nilai manfaatnya. Mereka akan bercerita kapal ini terbuat dari kayu apa, jenis apa, ukurannya kayak apa,
terdampar di ketinggian berapa dan seterusnya, maka diyakini dan dipercaya betul ada sesuatu yang dia bisa teliti dan dia ceritakan. Tetapi Safinah ini sudah tidak jadi najah menyelamatkan. Seperti tongkatnya Nabi Musa. Tongkatnya Nabi Musa itu penghalau sihir. Penghalau sihir. Maksudnya apa Ustaz? Loh, itu betul. Ketika tukang-tukang sihir melemparkan tali-tali temali jadi ular, oleh Allah tongkat itu diminta dilemparkan. Jadi ular yang sangat besar dan memakan ular-ular kecil itu. Memusnahkan itu. Itu memusnahkan. Bahkan dengan tongkat itu pula diminta Allah memukulkan tongkatnya. 4.000 asom diminta dipukulkan tongkat itu. Kemana? Ke atas lautan, lautan terbelah. Dia bisa menyelamatkan umat yang menjadi misi yang sesungguhnya paling utama. Begitu sudah sampai, diminta lagi oleh Allah untuk dipukulkan. Nabi Musa tidak terpikirkan kalau pukulan kedua ini ternyata bisa menenggelamkan kediktatoran Fir'aun. Kalau hari ini Anda berhadapan dengan seorang diktator tirani, dicekeli tongkatnya Nabi Musa, bisa menangin apa mboten kira-kira? Bisa nggak? Loh, kenapa nggak bisa Ustaz? Kenapa nggak bisa? Ini saya serius. Bahkan jangankan itu, ini kemarin cerita-cerita proses orang pilek, capres dan seterusnya itu ternyata tidak hanya konsep ikhtiar statistik yang bekerja, hitung-hitungan bahkan dengan materi piono serangan fajar, duha, subuh dan lain sebagainya, tetapi juga ternyata dengan bantuan kahin dukun. Itu ada yang ngaku itu salah satu calon tuh ngontak saya, loh kenapa gitu lah, jenengan kalau berdakwah ngajari orang milih jenengan itu jangan sekedar masuk TPS mandi se, karena kowe nek ra mandi ngomong mamboni wong dan seterusnya, pakai minyak wangi, dia pakai nomornya dan seterusnya. Tapi faktual itu ternyata banyak ketika masuk di TPS itu boleh gambarnya daerah ketemu, bukan sekedar gambarnya, boleh nomornya ketemu. Yang muncul itu ya tiba-tiba hanya nama itu terus, sedangkan dia melipat kertas yang sangat banyak, setelah ditunggu dan seterusnya ya hanya dicoblos itu terus. Loh, itu ilmu apa itu kira-kira? Makanya hari ini yang syukuran orang mugel, caleg kayak dukun-dukun ya saling membanggakan diri tentang keberhasilan kesuksesan. Kita ini apa melibatkan itu Ustaz? Urusan hujan saja nekake pawang, apa nih urusan kepemimpinan dalam kekuasaan seperti ini. Wah, itu banyak yang terlibat, banyak yang dilibatkan. Tapi Anda pegang tongkatnya Nabi Musa ya tidak kemudian hilang itu. Loh, kenapa Ustaz? Pegang apa kira-kira? Kekuatan apa yang sesungguhnya bisa menyelamatkan Anda dan melindungi Anda? Mengalahkan sihir-sihir yang seperti itu, kekuatan apa kira-kira? Bahasan yang paling utama dalam kesempatan kajian tafsir ya Quran itu sendiri. Kenapa dengan Quran Ustaz? Nah, ini yang membedakan dan menjadikan Quran itu terus-menerus terjaga dan gak pernah musnah dan gak pernah hilang. Karena ternyata Allah tahu betul kekuatan terbesar dalam kehidupan kita sepanjang zaman itu ya ternyata apa kira-kira? Yang paling kuat dalam hidup ini apa kira-kira? Bukan sosok. Bukan sosok ya. Kalau kita bicara sosok, Anda akan jelaskan Allah dan orang yang beriman di kalangan orang soleh, para nabi, orang-orang terpilih, orang yang dapat hidayah. Tetapi ternyata kekuatan yang paling kuat yang pernah punya pengaruh sangat besar dalam kehidupan umat manusia sampai hari ini dan sampai seterusnya itu apa? Itu adalah lafaz atau kalam. Tahu kalam? Pernah dengar istilah kalamullah? Kalam itu dalam bahasa Arab. Kalam itu jamak dari kalimat. Kalimat itu apa? Kata. Kata. Itu kalau dalam bahasa Indonesia kalimat itu susunan beberapa kata. Tapi kalau dalam bahasa Arab kalimat itu ya kata. Kalau susunan berapa kata? Saya dulu belajar di SD DII, saya alumni DII, elek-elek kan. DII itu bagus itu. Konsepnya ya alhamdulillah sekarang yang tidak jelek juga konsep kitanya. Tetapi saya ingin sampaikan yang luar biasa. Dulu saya pernah kenal tidak hanya huruf, isim, fi'il, saya juga kenal jumlah mufidah. Pernah ingat ya jumlah yang alumni di kelas 6? Itu kelas 6 sudah diajari. Jumlah itu apa? Gabungan beberapa kalimat. Itu jumlah namanya. Lah, yang sangat menarik Quran itu, saya minta maaf,
mukjizatnya bentuknya materi atau imateri kira-kira? Kalau materi apa itu? Kalau imateri bagaimana? Halo, ada pertanyaan ini yang perlu jenengan jawab. Quran itu bentuknya apa? Materi atau imateri kira-kira? Imateri. Saya ingin ingatkan peristiwa turunnya Al-Quran di satu gunung namanya Jabal Nur. Alhamdulillah saya bersyukur keluarga besar Yayasan Jamatul Ikhwan berupaya untuk memberangkatkan di antara siapapun yang terlibat itu untuk berangkat ke Tanah Suci. Kalau di Mekah, saya minta maaf, itu ada 2 gunung masyhur terkenal. Yang satu Jabal Sur, ada gua Sur di sana tempat Rasulullah bersembunyi saat hijrah dengan Abu Bakar. Dan yang utama yang biasanya didaki karena medannya ya sudah dianggap terbiasa para peziarah, itu Jabal Nur. Jabal Nur itu apa Ustaz? Istimewanya itu di atasnya itu ada gua namanya Gua Hiro. Gua namanya Gua Hiro. Tahu Gua Hiro? Nah, Gua Hiro. Rasulullah itu, saya minta maaf, usia 37 tahun itu dia gelisah. Kenapa gelisah kira-kira? Dia sampai mengambil pensiun dini. Kenapa pensiun dini? Dia menghentikan aktivitas dunianya untuk melakukan yang disebut tahanus. Tahu tahanus? Tahanus itu menyendiri, menyepi, keluar dari lingkungan. Kemana? Ke Gua Hiro. Anda kalau bisa ke Gua Hiro, melihat dari sana itu, melihat kota Mekah itu cetok jelas dari gua. Nah, itu Rasulullah sering itu sejak usia 37 tahun. Itu baru usia 40 tahun, jadi menunggu hampir 3-4 tahun. Itu betul. Itu baru diangkat jadi nabi dan rasul. Saat Allah akhirnya kemudian turunkan malaikat Jibril untuk dikasih wahyu paling awal. Kan gitu. Kenapa harus 40 tahun Ustaz? Karena yang jelas di zaman Rasulullah belum ada mahkamah konstitusi yang mempercepat. Rasulullah itu diangkat di usia 37. Nah, gitu. Itu betul itu. 40 tahun itu akhirnya dia jadi nabi dan rasul. Wahyu awal apa? Saya bacakan di awal. Iqra. Bacalah. Saya minta maaf, aktivitas membaca itu kan aktivitas ketika ada tulisan dan kita baca. Ya apa ya kira-kira? Lah saya tanya, itu yang diminta membaca Rasulullah itu membaca apa itu? Tekstual atau kontekstual kira-kira? Ada yang mengatakan kontekstual, tapi betul. Kenapa? Karena Rasulullah itu ummi. Tahu ummi? Ummi itu tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Dia nggak bisa baca, nggak bisa menulis. Dan itu betul itu. Itu Rasulullah itu nggak pernah ada kitab yang pernah dia tuntaskan, om dia raiso mojo. Beliau juga bukan pernah melahirkan sebuah kitab karya yang kemudian dia tulis untuk kemudian jadi hasil karya beliau. Nggak pernah dia. Betul-betul umi nggak bisa baca tulis. Loh kenapa? Tiba-tiba hari ini muncul mushaf. Mushaf itu kan sifatnya materi, bentuknya materi, ya Pak ya? Makanya mushaf dengan Quran itu beda. Tapi hubungannya sangat kuat. Hubungannya maka para ulama-ulama yang bagaimana menghormati mushaf itu mereka hidupkan betul. Tetapi sebenarnya kekuatannya bukan pada mushafnya, tetapi pada Qurannya. Nah, Quran itu yang mana yang kuat itu? Quran itu ketika ada kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq, ternyata Rasulullah tidak membaca teks karena memang Quran tidak diturunkan dalam bentuk mushaf. Itu makanya di zaman Abu Bakar As-Siddiq, saat ketika ada peperangan yang menjadikan para penghafal Quran banyak yang meninggal, itu Umar bin Khattab mendesak Abu Bakar itu untuk kemudian membukukan. Itu makanya ada sejarah penulisan Al-Quran itu diminta. Abu Bakar menolak dengan sangat keras karena ini belum pernah diajarkan oleh Rasulullah. Tetapi Rasulullah itu tidak pernah punya mushaf, saudara. Tidak pernah punya mushaf. Tetapi yang menarik, aktivitas keilmuan ketika Rasulullah mendapat wahyu. Nanti lihat di kisah-kisah sejarah peradaban Islam. Kenapa menarik? Itu Rasulullah itu mencatat itu hampir ada 40 sahabat.
Itu yang sangat terkenal sebagai sahabat-sahabat yang ternyata menulis Al-Quran dalam tanda petik, bukan menulis dalam satu bentuk mushaf. Jadi kalau ada majelis Rasulullah, ada wahyu, Rasulullah pesan, ini kalimat wahyu ini ditulis. Dan mereka menulis dengan aneka macam media. Yang jelas waktu itu belum ada pena, belum ada kertas, pokoknya handphone, laptop dan seterusnya. Waktu itu yang ada adalah batu itu bisa ditulis. Ada kayu, ada kemudian kulit juga digunakan, pelepah, kurma itu juga digunakan. Jadi aneka macam barang itu bisa digunakan untuk menulis. Itu sampai ada 40 sahabat yang tercatat. Itu biasanya mereka akan menyiapkan alat-alat media masing-masing. Oleh Rasulullah begitu sudah selesai, dia minta itu disetorkan. Disetorkan itu bukan Rasulullah nyocoke, karena Rasulullah mau baca tulisan dia, tidak. Dikon moco, woconen. Nek ono salah langsung diminta diperbaiki. Itu langsung itu. Makanya SOP akhirnya ketika Abu Bakar menerima agar mushaf itu kemudian ditulis. Itu setelah istikharah luar biasa, diskusi yang juga luar biasa. Akhirnya dia membentuk tim penyusunan penulisan itu diketuai oleh Zaid bin Sabit. Itu ada SOP-nya teman-teman. Orang mau sekedar Zaid ini pinter nulis, Zaid ini hafal Quran, wis genen Quran mushaf, itu tidak. SOP-nya apa Ustaz? SOP-nya itu yo cocok no antara apalan 30 juz itu dengan bukti itu bisa dihadirkan tulisan dengan media apapun itu yang pernah dicek langsung oleh Rasulullah bacaannya dari tulisan itu. Jadi tulisannya dicek dan itu saksinya minimal 2. Nek nulisnya dan diwaca di depan Rasulullah. Oh, ini serius sekali. Oh, kan tulisan dari bermacam-macam, tapi itu harus tulisan yang pernah dibaca di depan Rasul. Makanya sampai ada sebuah ayat itu yang hampir tidak selesai ini pekerjaan ini. Kenapa? Karena ada ayat yang sangat dihafal oleh para sahabat tapi tidak ketemu tulisannya. Apa itu? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan ini nyata. Tapi setelah beberapa bulan akhirnya ketemu. Nah ini luar biasa. Maka ketika proses mushaf itu jadi, pidatonya Abu Bakar As-Siddiq tahu ya. Nah itu yang terkenal kemudian. Ini sebuah peristiwa bid'ah hasanah gitu. Tahu bid'ah hasanah ini? Rasulullah minta nulis gak kira-kira? Nggak nulis, tetapi bagi dia jadi hasanah, ini jadi kebaikan besar. Dan hari ini yang luar biasa, mushaf Quran bisa di mana-mana. Sekarang tidak ditulis, sekarang dicetak. Lah saya kembali tadi, itu kan baru konsep Quran itu mahar. Kita ini kadang kekuatannya di mushaf. Mushaf itu ya hanya dipegang. Kadang orang sumpah ya dikasihkan di kepalanya dan seterusnya. Saya mau tanya, lalu kekuatan Quran itu di mananya kira-kira? Di lafadznya, di kalamnya. Itu yang kuat. Makanya saya katakan tadi, kekuatan terbesar hari ini itu adalah kalam. Tahu kalam? Kalam tahu? Lafadz tahu? Apa itu lafadz itu? Sesuatu yang diucapkan. Jadi kata-kata itu menjadi sesuatu yang besar hari ini. Kenapa besar? Itu pengaruhnya besar dan dahsyat dalam kehidupan seseorang. Kalau anak-anak kita ini ada orang tua wali misalnya, yang awal-awal di sini di Quran Center belajar Quran, murojaah, kalimat-kalimat Quran, terus mereka ulang-ulang, itu akan membentuk diri mereka, karakter mereka. Itu makanya abadi kekuatannya. Kenapa Ustaz? Itu bisa memberi terang atas kegelapan. Minat dulu mati hilang. Bahkan bisa menjadi furqan, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu fungsi utama Quran. Dia bisa membeda antara orang yang baca dan tidak baca. Ini orang yang terbimbing ini. Dalikal kitabu la raiba fi hudal lin, petunjuk atas orang bertakwa. Kenapa Anda bicara takwa? Saya dilibatkan Prof. Nasruddin Biden melakukan penelitian tentang kalimat takwa di Quran. Itu betul. Kenapa kok takwa itu sangat penting untuk Anda kaji? Kenapa Anda harus tahu betul tentang takwa itu bagaimana? Karena kata Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Kowe nek kepengin mulia standarte Gusti Allah, kowe kudu ngerti betul tentang takwa. Nek ora kepengin mulia di hadapan Allah ya terserah.
Lah hari-hari ini kadang-kadang konsep nilai kemuliaan, kebanggaan, keutamaan kita ukurannya bukan Allah. Makanya Quran itu bisa merubah diri. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya para sahabat di mana sesungguhnya keadaan dan perilaku Rasulullah, apa kata Aisyah? Khuluquhul Quran. Kalau kamu mau tahu akhlak karakter Rasulullah, ya Quran itu. Ya Quran itu. Jadi Quran itu ternyata bisa bercerita. Maka itu yang menjadikan Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri itu masanya tabi'in, jadi masih dekat dengan para sahabat, sangat dekat. Apa yang dia prihatinkan? Di zaman itu tuh sudah banyak orang yang banyak hafalannya Quran, yang pribadinya dudu Al-Quran. Alamat Quran itu gak sama sekali membentuk pribadi dan dirinya. Makanya para guru Quran itu ngajarkan jenengan itu bukan sebanyak apa anak itu punya hafalan, tetapi sekuat apa akhlak yang bisa terbentuk itu. Makanya disepakati kira-kira nek akhlak Quran itu sing kaya ngopo. Nek sing utama dalam urusan adab, urusan taklim wa mu'alim, berorang belajar dan mengajarkan itu ya akhlak Quran yang paling utama itu dia pasti akan menghargai gurunya, akan menjunjung ilmu. Oh itu penting. Kenapa menjunjung ilmu? Karena ilmu itu yang kemudian akan menjadikan dia berproses menjadi orang baik. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Mayuridullahu khairan fayuwaffiquhu fiddin." Cara Allah membimbing orang hidupnya menjadi baik itu satu-satunya adalah dipahamkan dengan ilmu agama. Makanya DYI nanti dibuka SMP DYI, saya harapkan buka lagi SMA DYI ada yayasan di sini. Kalau bisa perguruan tinggi, oh itu gitu. Nah, itu akan meningkat terus. Kenapa? Dengan program-program akhirnya jadi minat karena ngajarkan Islam, Quran. Itu konsepnya kan gitu. Di DYI itu diajar apa? 100% umum, 100% agama. Kita nggak pernah memilah-milah misah agama itu tapi betul-betul itu semuanya padat. Padat semua. Dan itu ketika di pesantren kita dapatkan lagi dan seterusnya dan sebagainya. Ini nilai mulia. Makanya saya ditanya tadi, "Dengan kuliahnya di mana Ustaz?" Saya itu pernah kuliah di umum, tapi ketika nggak dapat agama itu hampa. Karena selama di SD saya di DYI, Sanawiyah saya di As-Salam, kemudian Aliyah SMA saya di Al-Islam, itu semuanya yang kenalnya 100% agama dan umum diajar semua. Maka begitu dapat UNS, Fakultas Pertanian, ada buka yang program khusus, saya mencoba untuk masuk. Saya butuh ilmu juga, ketemu dosen-dosen yang bisa ngajarkan saya tentang agama. Dan berkah diterima itu. Lah mau milih ternyata wis dilakoni kabeh. Dan alhamdulillah ya bisa lulus semua. Ini berkah oleh Allah. Nah itu. Kemudian S2-nya sudah gitu. Dan teknologi pendidikan ada ilmu Quran tafsir. Sing digo sing dius terserah, pokoke sing penting belajar. Tapi bagi saya kemuliaan-kemuliaan itu dihadirkan karena saya dekat dan paham dengan din dan agama. Kan gitu. Kenapa dengan itu Ustaz? Karena itu mendekatkan kita kepada kebaikan. Kenapa? Ya ketakwaan tadi. Loh, ada apa takwa itu Ustaz? Takwa itu kan wasilahnya. Aktivitas awal utamanya kan tadi saya katakan lafaz-lafaz Al-Quran. Makanya di tiap lafaz dalam bentuk jumlah itu penyebutannya bukan kalam atau bukan jumlah, tetapi penyebutannya ayat. Penyebutannya apa? Al-Fatihah ada berapa ayat? Kenapa kok dipisah-pisah disebut ayat? Artinya ayat apa kira-kira? Ayat itu artinya apa? Ayat itu apa? Nah, ayat itu alamat itu tanda-tanda. Jadi kasih tanda-tanda wa min ayatihi itu kan diantara tanda-tanda kebesaran Allah. Alamat. Ketika Anda undangan di Quran Center itu, alamatnya di mana? Ayatnya di mana? Itu buka Google Map insya Allah tersesat. Kecuali saya nge-share ngawur atau kuotanya ya hilang, ada. Quran Center nanti jadi terang di lah. Tapi makanya alamatnya tidak hanya di situ, dikasih ciri-ciri. Oh, ciri-cirinya masuk gang kecil. Di situ nanti ada. Itu tanda-tanda. Gen kowe iki rater. Makanya wa idza tuliyat alaihim ayatihi zadatuhum iman. Itu yang menarik. Saat kau bisa bacakan itu ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Allah, maka bertambah dia punya keimanan.
Nah, manfaat orang tambah keimanan apa Ustaz? Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a iman. Dibuka surat Al-Fat, surat kemenangan, surat 48 ayat yang keempat. Allah berfirman, dialah Allah yang sesungguhnya menurunkan ketenangan. Tenangan itu diturunkan di mana? Di hatinya orang-orang yang beriman. Fi qulubi, di hati mereka. Caranya bagaimana? Liyazdadu imana iman. Dengan cara ditambah iman yang sudah ada itu dengan keimanan yang lebih kuat. Makanya ciri ketakwaan yang utama di awal surat Al-Baqarah ini, lihat itu. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil. Ciri pertama apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Tiba-tiba Anda diajak mengimani sesuatu yang gaib. Tahu gaib itu apa kira-kira? Gaib itu apa? Itu batin sifatnya. Nah, ini yang menarik, batin, konsep batin. Loh, batin itu mana yang dituju dengan konsep Quran? Hari ini kalau Anda belajar ilmu filsafat yang paling paham isme, yang paling dicari manusia hari ini, itu paham yang tidak percaya pada yang gaib. Makanya namanya materialisme. Dia apa ya? Sifatnya materialisme. Hedonisme, yang penting konsepnya nikmat sebentar saja, kan itu. Idealisme ditinggal. Idealisme, lu itu betul. Konsep nilai-nilai agama itu hilang. Karena orang itu mengukurnya dia dengan fisik, dengan pencapaian, dengan prestasi. Maka kalau ada pertanyaan-tanyaan tentang pencapaian, saya ingin tanya itu. Saya mau sandingkan itu dengan sesuatu yang menjadi norma-norma urusannya dengan yang gaib. Apa Ustaz? Kalau Anda kemarin ikut jadi simpatisan satu parpol, Anda jadi tim sukses ketika menegurkan calon-calon Anda, dan mungkin Anda memilih juga bagian dari dia, makanya kepengen delok hasilnya pilih. Saya tanya, kalau ada dua alternatif pilihan, jenengan pilih mana? Dua saja loh, coba nambah pilihan-pilihan ya loh. Sing siji apa? Sing siji pilih dhewe. Satu, menang curang, atau yang dua kalah jujur, pilih ndi kira-kira? Oh, pilih golek ping telu ya. Pilihane loro. Kok abot ini? Anda dapat banyak tadi. Menang tetapi dengan cara curang, atau kalah jujur. Pilih ndi kira? Menang saya curang terus tobat ini. Itu domain yang paling utama Anda, domain kesuksesan dohiriyah. Nek ndelok menungso kuwi jenengan biasanya gampang terpesona bungkus tok. Wah, kuwi ayu tenan. Itu, wah bagus tenan. Kuwi nek ayu secara jasmaniah, bagus secara jasmaniah. Ning saya minta akhlaknya tercela, akhlaknya buruk. Kira-kira nek go nikah betah pikiran sasi kowe kira-kira. Wong ganteng ini gerusi. Kenapa gerusi? Ya karena akhlaknya buruk kalau dia. Makanya wanita yang paling bahaya itu wanita yang cantik, yang jauh dari orang. Itu akhlaknya buruk, itu paling bahaya. Saya mau beritahu loh, itu betul. Itu ada nilai-nilai yang diajarkan dalam konsep nilai agama. Saya minta maaf, Anda pilih mana? Milih jujurnya, milih pilihan Anda diutamakan jujur curang atau menang kalah kira-kira? Atau ada pilihan gini, kowe sehat jasmanimu ning kowe ra bahagia, atau kowe loro jasmanimu ning kowe bahagia? Pilih ndi kira-kira? Loh, saya juga mau bercerita. Ketika orang bicara kaya itu pesannya mesti bahagia, ya Pak ya? Ketika bicara miskin itu menderita. Tetapi wallah, saya sering banyak menjumpai hamba-hamba Allah ketika terpuruk betul dalam kemiskinan, kehancuran, itu malah tenang jiwanya, tenang hatinya. Ada nggak kira-kira yang seperti itu? Banyak. Ketika dia menjabat di kekuasaannya penuh kegelisahan, malah dia ketika mengundurkan diri, resign dan seterusnya, ketenangan itu bisa diraihnya. Kenapa kira-kira? Nah, ini menarik, itu bisa direnungkan.
Karena pilihan kejujuran itu fitrah. Tetapi kalau saya seperti jenengan, saya akan protes sama pertanyaan saya. Loh kenapa? Ustadz, jangan pilihkan kalah itu dengan jujur. Dan jangan pernah bicarakan menang itu dengan curang. Loh kenapa Ustadz? Karena orang curang itu sejatinya tidak pernah menang. Ya apa ya kira-kira? Orang jujur itu sejatinya tidak pernah kalah. Oh kan gitu. Kalau ukuran kita kan, kalau orang pemilu cari kekuasaan, kalau menang dapatnya istana. Ngomong nggih. Nek orang jabat kira-kira dapatnya apa kira-kira? Ancamannya bisa penjara. Jadi istana sama penjara itu dekat. Kisahnya Yusuf jadi cerita yang sangat sempurna untuk kita. Ceritanya Nabi Yusuf. Nah, pertanyaan terbesar kita kira-kira itu, makanya ketika orang jujur kemudian harus masuk penjara, menang atau kalah dia? Menang. Ada sesuatu yang dia perjuangkan, kejujurannya, walaupun harus dalam pendem. Nah, itu yang disebut halawatul iman, itu manisnya iman, itu ketika mau dialihkan Anda kepada kemaksiatan, kesyirikan, Anda menolak. Walaupun mungkin Anda harus masuk, seperti penolakan Anda mau dibakar hidup-hidup, itu mesti Anda tolak. Nah, ini nilai-nilai seperti ini yang hakikatnya perlu kita renungkan agar kita bisa memahami jalan-jalan kebaikan, model-model kemuliaan yang sesungguhnya harus kita cari. Makanya alladzina yu'minuna bil ghaibi, jujur itu kan sesuatu yang gaib itu. Kebenarannya Allah, nyari ridhonya Allah, itu kan sesuatu yang, tetapi fakta itu hak, itu menentukan ketenangan, kebahagiaan seseorang ternyata. Kecurangan juga gitu. Ada nilai-nilai yang kadang-kadang jauh dari hal yang sifatnya ideal yang baik. Nah, saya lanjutkan. Ciri ketakwaan selain yu'minuna bil ghaib apa Ustaz? Urusan keimanan. Ada urusan ibadah yang disebutkan sangat mencolok, itu di awal surah Al-Baqarah. Wa yuqimunas sholat. Ibadah itu banyak ibadah. Ternyata ada satu ibadah yang istimewa yang ternyata dihubungkan dengan ketakwaan. Apa? Sholat. Jangan tahu sholat. Apa hubungannya sholat dengan iman? Apa hubungannya sholat dengan ketakwaan? Nah, ini kajian yang menarik, kajian yang serius. Bulan Rajab itu ada peristiwa Isra Mi'raj. Dan orang kalau membandingkan syariat sholat dengan syariat yang lain akan mengatakan yang istimewa itu sholat. Kenapa istimewa sholat itu? Kenapa istimewa? Ada yang tahu kenapa istimewa? Istimewanya sholat dibanding poso, dibanding zakat, apa kira-kira? Itu yang pertama, nanti disam, ada hadisnya dalil. Jadi kalau sholatmu apa, tetapi prosesnya juga luar biasa. Allah ingin beritahu pada Rasulullah dan pada umat Muhammad. Kalau yang lainnya itu Allah cukup perintahkan malaikat Jibril turun sampaikan syariatnya. Khusus sholat, subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Itu Allah perjalankan Rasulullah, Allah angkat dalam sebuah proses dari Isra Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, sampai juga Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Itu titik puncak. Makanya Rasulullah menyebut as-sholatu mi'rajul mukminin, ternyata dikaitkan dengan keimanan. Mi'rajnya orang beriman itu sholat. Kok bisa Ustaz? Istimewa berikutnya ada ayat Allah itu, wasta'inu bisobri. Saya minta maaf, orang minta tolong itu ternyata ada dua. Satu sabar, yang kedua sholat. Benar tahu bagaimana cara minta sholat, minta tolong dengan sholat? Ini air, kira-kira beratnya berapa ini? Beratnya berapa on? Berapa on? Setengah kilo nggak ada
hampir 0,2 kilo. Apa? Berapa on? Saya minta maaf. Ini berat atau ringan? Ringan. Itu kalau saya hanya pegang sebentar saya minum. Tapi kalau saya pegang gini 1 jam, berat atau ringan? Mulai berat. Kalau 3 jam? Kalau 3 jam gimana? Kalau 1 hari Anda bisa halusinasi. Dulu berat sekali. Kenapa kok bisa berat? Dan dengan tahu yang disebut sholat itu apa? Saya minta maaf. Hidup itu menjadi berat karena apa yang kau pikirkan dan apa yang kau rasakan. Masalahku ini mau pikir kita tenang, mau rasa kita tenang, apa? Ya lah ya gitu. Makanya nek kowe masalah ra mbok pikirke jane apa? Masalahmu apa Ustaz? Utang ra mbok pikir apa to ora gitu. Ada di kelingan. Nah, jenengan tahu sholat itu gimana itu? Sholat itu gimana kira-kira? Fungsinya atas masalah kehidupan apa? Itu meletakkan berat itu. Makanya ada istilah wasta'inu bisobri wa innaha lakabiratun ilal qasim. Apa yang disebut sholat? Sholat yang bisa meringankan namanya sholat kusuk, saudara. Dengan tahu sholat kusuk itu apa? Al-Baqarah 46 diceritakan alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu Anda yakin betul itu aktivitas yang mendekatkan kau kepada Allah, dan tidak sekedar yakin betul, kau bisa merasakan ini masalah bisa kau jenengan tak selehke nenggone diletakkan itu masalah, makanya jadi ringan. Makanya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim. Sholat khusyuk itu bahkan bisa membuat seorang menjadi sangat bahagia hidupnya. Kenapa? Karena keyakinan yang dihadirkan, kedekatan dengan Allah itu memberikan ketenangan besar atas jiwa dan dirinya. Nah, jadi urusannya itu sebenarnya kedekatan kita. Nah, khusyuk itu tidak mesti harus sholat sebenarnya. Khusyuk itu bisa punya efek atas semua perilaku dan kehidupan Anda. Pengajian dia khusyuk, nanti ngantuk ya. Aku ya tenang itu. Itu benar. Makanya majelis-majelis ilmu itu diturunkan Anjala Sakinah, diturunkan itu kalau malaikat ketenangan. Makanya kalau di kuliah ada mahasiswa tidur, saya nggak bisa marah. Kenapa nggak bisa marah? Seperti pengajian, karena saya punya asumsi cara berpikir itu jangan-jangan sudah 3 hari nggak bisa tidur dia. Begitu pengajian malah nyenengin apa buat kira-kira. Makanya kalau bini pengajian ini gerak turun dong. Loh, kenapa kok bisa tenang? Karena suasananya damai, tenang. Ini bukan kampanye kan tegang. Ada proses provokasi dan lain sebagainya. Hari ini ketenangan itu dekat dengan konsep nilai kemuliaan. Nah, ini bagian kekuatan dari konsep lafaz sebenarnya, kalimat. Maka percaya nggak kira-kira kalau kata-kata itu bisa bikin orang nangis, percaya nggak? Kata-kata bisa memicu orang untuk kemudian menjadi semangat, bangkit. Ada nggak? Bisa jadi orang tersenyum, tertawa. Bisa nggak? Saya mau tanya, itu kalau kamu punya suami, udah pada punya suami itu, langsung aja dan suami lo. Amin gitu. Amin. Itu doanya ijabah kalau di masjid. Ngajar seperti ini. Yang amin orang mesti murid malaikat dong amin. Aduh ngake muga-muga sing rong duwe bojo nang ketemu. Sing rong duwe bojo ngene seperti saya kepengen ulang. Itu kalau Anda punya suami, ketika dia berangkat kerja, Anda diam saja, nggak ngomong kata-kata. Dibandingkan ketika mau berangkat kerja, Anda kasih Al-Fatihah sama kemudian, Mas, tak dongake selamat loh. Tak dongake, oleh Allah kasih perlindungan di amanillah.
Dan kami, saya, anak istri menunggumu bahwa pulang yang halal-halal saja. Sudah nggak usah khawatir, kami terus menunggu. Kira-kira beda apa podo? Satunya menang, satunya ngomong gitu deh. Menenangkan yang mana itu? Mendamaikan yang mana itu? Yang ngomong yang baik, karena ada omongan yang buruk juga. Ketika mau berangkat kerja, Mas, ojo pisan-pisan mulai yang aku. Aku ora peduli halal apa. Wow, ngeri tuh. Makanya di samping laki-laki yang sukses mulia, itu pasti di sisinya itu wanita-wanita yang kalam-kalamnya penuh dengan kemuliaan. Yang kayak kira-kira itu wanita soleha. Tapi lihatlah banyak laki-laki yang karu-karuan karena di sisinya oke wong wedok sing ngomongane ra ketok. Dadi ora mung siji wedok. Pokoknya dolan wedok itu resmi lho. Wah, kalimatnya gitu. Nah ini faktual, ini nyata. Makanya anak-anak nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Quran itu lafaz yang bisa memberi cahaya, saudara. Nah itulah ajaran Islam itu di situ. Ajaran yang bisa ngasih cahaya seseorang, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, itu yang paling dicari. Maka wujudnya wasta'inu bisobri. Nah ini menarik sekali untuk dibahas. Kemudian yang terakhir tentang ketakwaan, karena saya tadi baca surat Al-Baqarah di awal, itu ada idiom. Saya tanya, Quran itu diturunkan ke akal jenengan, ke hati jenengan gitu. Ada di akal atau di hati? Di sudur, tahu sudur? Sudur itu gabungan antara akal dan Quran itu membentuk cara berpikir, mindset namanya. Hati itu apa? Hati itu yang kemudian merasakan, ada rasa yang ada. Jadi apa yang kita rasakan itu berdasarkan pikiran. Kalau Anda kepengen jadi guru agama, kepengen jadi kiai, kowe oke sing husnudon, tahu husnudon? Husnudon itu pikirannya positif terus. Nek kiai pikirannya negatif, nek penjahat negatif terus. Kenapa kok itu, Ustaz? Karena kalau oleh santri macam-macam pemikiran melek kabeh, kuwi santri botoke kabeh. Itu betul. Tetapi karena dia husnudon, dia ingin terus berharap baik. Itu. Jadi dia bertahan. Masa depannya insya Allah jadi menteri agama. Insya Allah jadi itu betul. Makanya hari ini boleh berlink, tapi dengan doa-doa para kiai itu jadi baik. Itu banyak kisah yang seperti itu. Makanya kiai itu konsep cara berpikirnya luar biasa positif. Yang berikutnya saya minta maaf. Quran itu tadi diturunkan di akal dan itu punya pengaruh yang sangat besar dan dahsyat. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ternyata ada kaitan kemuliaan itu dengan apa? Wa mimma rozaqnahum. Ini ayatnya indah sekali sebenarnya. Sesuatu yang paling berhubungan dalam kehidupan kita keseharian. Kalau saya tadi berpikir tentang ukuran materi, ternyata pikiran terhadap materi itu sudah menunjukkan ketakwaan Anda. Maksud Ustaz apa? Saya mohon maaf, kita sepakat dulu, kita sepaham dulu bahwa orang kaya itu belum tentu mulia, ya Pak ya? Kalau dia tidak bertakwa, contohnya siapa? Korun, tahu korun? Korun. Orang berkuasa juga belum tentu mulia, ya Pak ya? Contohnya siapa? Sing adoh teror juga nanti masalah. Mau undang ITT ya? Nah itu Fir'aun. Itu kata sepakat. Nah saya menarik yang berikutnya Pak, keyakinan tentang rezeki, keyakinan tentang Quran ingin memberi pesan kepada kita, ingin mengkonfirmasi kepada kalian tentang apa? Wa mimma rozaqnahum. Itu ada dua pesan sebenarnya. Pesan pertama apa Ustaz? Allah ingin memberitahu dan dari apa-apa yang Allah Ta'ala berikan rezeki untuk kalian. Artinya apa? Rezeki itu dari siapa? Betul nggak kira-kira? Nah, itu harus Anda pahami dengan sempurna.
Rezeki itu dari Allah. Maka kalau mau cari rezeki, cari Allah. Makanya rezeki Anda bisa lapang itu bukan berdasar dari kamu kerja, dari gelap kembali ke gelap, tapi bisa jadi dari sujud-sujud orang-orang yang kalian cintai, yang terus mendoakan itu orang tua Anda, istri Anda, anak-anak Anda dan seterusnya. Bisa jatah-jatah mereka itu kadang-kadang pengaruhnya dahsyat dan besar. Itu sujud-sujud itu. Begitu, karena apa? Rezeki itu milik Allah. Makanya jangan pernah khawatir, kata Umar bin Khattab. Yang menjadi naif itu bodoh betul. Itu orang yang sudah dijamin rezeki. Rezeki itu dijamin tidak? Wa ka'ayyin dabbah la yahmilu rizqaha wallahu yarzuquha wa iya. Itu makhluk yang bernama dabbah. Tahu dabbah ini? Dabbah itu binatang melata yang nggak pernah punya kantong rezeki. Kalau jenengan kantongannya wis kathah banget iki. Iki lho coba dihitung. Isi kabeh duit nomor mboten. Apa kantongan itu kan aman. Itu nggak punya kantong. Tetapi Allah beritahu dia dikasih rezeki sama Allah. Apalagi wa iyyakum, apalagi kalian semua. Nah, rezeki itu dari Allah. Itu bisa menenangkan. Kenapa menenangkan? Saya ada kisah nyata ya. Saya ada kasus nyata. Saya kemarin dalam 2 pekan kemarin itu ada tim yang ngajak saya, namanya Bahagia Bersama Quran. Itu dari Jogja. Oleh Allah kasih keberkahan, saya diajak ke Bekasi. Ada kegiatan-kegiatan di beberapa luar kota. Dan di Bekasi ini saya ingin cerita. Kenapa? Saya diminta ngajar di sana. Ngajar Quran, satu metode yang mudah-mudahan nanti bisa kita terapkan juga di sini. Itu sudah dibikin oleh timnya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pakai IT-nya. Jadi pakai konsep pembelajaran campuran. Jadi mulai dengan IT dan juga langsung. Apa pembelajarannya Ustaz? Menerjemahkan Quran. Nama metodenya tamjiz. Itu sudah dibikin sistemnya. Mudah-mudahan nanti Ramadan Mr. Launching. Dan nanti saya mau ada TOT. Saya undang nanti mungkin di YI. Undangan pertama karena nggak bayar, karena yang sponsori dari Jogja. Nanti 2 hari. Itu ngerti ilmunya. Ilmunya sederhana. Jadi ternyata menerjemahkan Quran itu gampang. Kenapa gampang? Karena Anda memahami ikaliku dari struktur lafaz kalam dalam Quran itu. Caranya apa? Menanti huruf, isim, fi'il dan seterusnya. Dan menjadi gampang menerjemahkan karena kemampuan menerjemahkan itu kan tergantung kosakata. Ya Pak ya? Anda sudah memilah-milah. Anda diajari membedakan huruf ini piye, isim ini piye, fi'il ini piye. Dan sekaligus di situ yang diajarkan. Maka syarat pembelajarannya kalau di Tamjiz itu Tamjiz Indramayu 13 tahun saya pernah belajar bukan 13 tahun lamanya, 13 tahun yang lalu saya belajar di sana 2 minggu. Saya tahu belajarnya jadi menyenangkan di sana karena dinadongkan, dinyanyikan. Dan hari ini pelajaran yang nggak pernah saya lupakan itu ketika nyanyi-nyanyi. Contohnya apa? Naik ke puncak gunung. Lanjutnya apa? Kamu sudah berapa tahun nggak nyanyi itu gitu? Tapi kenapa bisa melanjutkan kalimat gunung itu tinggi gitu? Itu karena keberhasilan guru TK ketika menanamkan gunung tinggi dengan lagu naik ke puncak. Termasuk di DIY saya belajar dome itu Wahuma iya huma hunna anta antuma antum anti antuma anti antuma antuna ananah. Dulu itu kan bagian dari dome. Itu sampai hari ini apa? Di Tamjiz ditingkatkan dengan terjemahannya. Huwa huma artinya dia gitu kan itu. Huwa untuk satu lelaki dan seterusnya, nanti tidak sesuai nyanyi-nyanyi. Nah ini nyanyi. Orang jadi senang itu. Orang jadi senang. Dan itu mudah. Itu hanya pembelajarannya 2. Nah yang menarik itu dibekali dengan konsep sistem IT teknologi. Diunduh hanya 2.000 perak dan habis itu Anda bisa belajar mandiri. Bisa prosesnya konsultasi dan seterusnya. Bisa dia pakai kabeh semua kosakata Quran. Karena itu kosakata dalam Al-Quran. Jadi yang menarik. Saya minta maaf. Tapi yang jauh lebih menarik, saya itu ketika di Bekasi dihadapkan wong wis tua-tua. Jadi orang sing nom-nom. Kenapa? Karena target panitia itu memang ada khusus.
Ini wong tua-tua, ini wong pensiunan, dan engkau ada fasenya orang mau belajar Quran, iso banyak diskusi konsultasi kalian jenengan Ustaz. Loh kenapa kok dipilih saya nggak ngerti saya. Tapi itu betul terjadi di sana. Itu saya jadwalkan acara jam 7 sampai maghrib, langsung di cancel mereka. Mulai ini jangan jam 7, jam 9 Ustaz. Awal dia tua-tua, rampungnya asal, ada gitu. Nah waktu sisanya, ternyata waktu sisanya mereka memprogram kepengen diskusi macam-macam tentang urusan-urusan masing-masing. Oh ternyata mereka rindu solusi Quran. Dan pertanyaannya sederhana, karena ngerti backgroundnya soal tafsir Quran ini menurut Quran pripun Ustaz. Salah satu yang saya kepingin cerita tentang urusan rezeki. Ini menarik. Saya hadir dan ketemu langsung dengan beliau. Itu punya 2 mobil bagus di garasinya. Rumahnya lapang. Anaknya sarjana kabeh, nikah, putune bahkan dijak, salaman soleh-soleha. Istrinya juga luar biasa, menakik tamu betul. Itu betul. Saya pikir nggak ada problem atas dirinya. Tiba-tiba dia bilang, saya kepingin diskusi sendiri sama Ustaz Iqbal. Mudah-mudahan kenapa saya ceritakan jadi pelajaran untuk antum. Kenapa Ustaz? Dia cerita, Ustaz, saya itu sebenarnya punya masalah yang sangat besar. Apa masalah yang sangat besar? Saya lihat semuanya baik-baik saja. Dia sholat 5 waktu dan sebagainya. Apa yang kurang atas kehidupannya? Nah, ternyata apa? Dia mau cerita apa? Saya pikir tanya apa kesehatannya. Bukan ternyata. Kenapa? Dia cerita, Ustaz, saya itu dulu punya uang 7 miliar. 7 miliar itu dihapusi kalau konco. Jadi di usaha bareng-bareng dihapusi konco. Itu betul. Itu setiap hari ketika konco mungkin hidup, kita tagih nanti ping 20. Di WA, SMS, dan seterusnya. Itu betul. Sampai akhirnya yang bersangkutan meninggal. Itu sampai sudah 40 hari. Seminggu kemarin Ustaz, istrinya datang ke rumah saya. Ngapa? Apa yang terjadi? Mintakan maaf dan kongiklasi. Dan itu dianggap masalah yang sangat besar. Saya tanya, kowe nek jenengan dadi dheweke ikhlasnya ngomong mboten iki. Ora biar guyu. Kok kowe ra nyekel 7 miliar to. Oh itu gitu. Dan dia sudah mati-mati saya. Ustaz, kabeh Ustaz nasihati aku kon maafe kon ikhlas. Loh. Jadi istilahnya aku jokan ngomong sing padha karo ngomong kadang ngono. Kita petunjuk nanti yang ngarahke. Nah itu ada alternatif. Nah itu saya ajak diskusi sama dia. Tentang apa? Tentang rezeki. Ayat wa mimma razaqnahum. Jangan tahu itu 7 miliar itu sapa-sapa kira-kira. Sapa kowe apa Gusti Allah kira-kira. Nek kowe nganggep kuwi hartaku itu yang jadi masalah. Makanya saya abot itu. Tapi nek kowe yakin kuwi sapa Gusti Allah, itu nanti kronologinya lebih mudah. Loh kenapa? Kuwi sejatine 7 miliar kuwi rezekimu atau rezekine kancamu gitu. Loh ini serius ini. Ini serius. Loh, kenapa Ustaz menanyakan seperti itu? Ada hal yang menarik. Kenapa menarik Ustaz? Saya tanya, kowe nek iso ikhlaske karo ngapura iki syaratnya apa? Syaratnya dheweke balekke 7. Loh, saya tanya iso balekke apa ora? Ora. Wis mati yang kedua, marisi masalah. Ternyata sing dibelandangke ora mau duitku tok. Loh, kowe nek ngarepke ikhlas memaafkan itu harus dari dia. Mengkono ana saka dheweke iso ora kira-kira? Anda artinya berharap rezeki itu ora saka Gusti Allah ning saka ora kasa nemu mboten. Kowe iki nek ngarepe karo menungso gampang kecewane lho. Gampang rekoso ya Pak ya. Makanya enggak boleh berharap dengan manusia. Itu rezekinya dari Allah. Dan yang kedua, ketika dia sudah mulai memahami seperti itu ditanya dengan hal yang sederhana. Pertanyaannya apa Ustaz? Saya ingin tanya. Kira-kira Allah itu tidak akan pernah menanyakan tentang urusan dunia. Yang ditanyakan Allah itu, kowe kok iso oleh 7 miliar iki saka ngendi? Tapi malah kamu jawab. Karena ada dua pertanyaan terhadap rezeki ya. Piye carane jemput, lan piye carane makanya menyalurkan yang terbaik kan yunfikun, mengkontribusikan. Nyalur nih. Kan gitu. Nah, saya minta maaf. Oleh piye itu dipertanggungjawabkan. Kira-kira halal kabeh apa ora? Begitu saya tanya itu mewek. Lah saya bilang, lah kemudian akhirnya 7 miliar yang ternyata sebagian karena dia ceritanya kerja urusan dinas macam-macam harus sokong nyogok dan seterusnya.
Tidak semuanya baik Ustaz. Ada yang macam-macam juga. Lah, saya tanya, kira-kira nek dibelandangke wong karo kemudian mbok keke makan anak bojo yang ndi kira-kira? Hah? Oh, loh ini nyata. Ininya. Makanya mau ngarep korupsi kira-kira ketika mau korupsi ternyata ketangkap OTT. Lah itu oleh den haram. Kira-kira dimuliakan atau dihinakan sama apa ini? Kok guyang-guyang? Hah? Diselamatkan, dimuliakan itu. Kamu nggak jadi ada hal yang haram. Dan yang kedua, kowe pilih didolimi atau mendolimi? Didolimi atau mendolimi? Mana didolimi ini doamu istijabah. Kowe nek lagi didolimi wong mangdongake ndak oleh bojo sing ganteng soleh-solehan. Irma sama sebagai nah itu nilai kemuliaannya gitu. Makanya saya beritahu yang terakhir, kowe iki jane nek sabar karo ikhlas tak jamin kowe oleh ganti sing luwih gede katimbang ilang 7 miliar. Lo percaya napa boten? Karena kowe ngarepe Gusti Allah, kuwi rezeki Gusti Allah ikhlaske, kowe sabar, kowe mesti oleh ganti. Lho kok usah bisa ngendikan ngoten. Nanti dibuka di kitab Riyadhus Shalihin. Itu ada hadis yang diriwayatkan Ummi Salamah. Pernah dengar Ummi Salamah? Siapa dia? Istrinya Abu Salamah. Abu Salamah. Nah, Abu Salamah itu sahabat Rasul. Itu meninggal kehilangan sekali dia. Sedih betul dia. Tapi dia ingat nasihat Rasulullah. Kalau orang kehilangan sesuatu, itu yang sabar, yang ikhlas dan mengucapkan innalillahi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Menarik sekali. Ummi Salamah itu begitu kehilangan suaminya, ada anak-anak yatim, itu begitu masa idah selesai, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang sangat istimewa yang mengalahkan semuanya dibanding almarhum, yang meminta dia jadi istri. Siapa dia? Rasulullah Muhammad. Maka ibu-ibunya ditinggal mati suaminya, makin lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh ganti. Ini orang Muhammad Rasulullah, mungkin Muhammad Eko, Muhammad Yusuf. Kowe iki nek ikhlas diganti, kowe kelangan ikhlas, nek masjid kelangan sandal gantine nopo kira-kira? Jadi motor kadang-kadang. Kowe kelangan motor, gantine nopo iso oleh bojo. Orang itu ketika kehilangan dia sabar ikhlas, Allah akan temukan pasti belas yang lebih percaya itu. Karena ujian itu tanda cinta Allah kepada kita. Nek kowe ora iso, ya ora mungkin diganti, kowe ya susah. Kowe susah, kowe nesu. Itu meyak Bali nopo mboten yo. Sing manggupleke omongan ustaz-ustaz itu mang lakonono. Karena percaya 7 miliar itu asalnya saka Gusti Allah. Saya tanya sama dia yang terakhir. Lah kowe kok iso dadi sugih kaya ngono? Sampai 7 miliar dibelandake dan rekoso mikir dan seterusnya. Hari ini kamu masih punya 2 mobil. Dia itu cerita, Ustaz, saya itu ke Bekasi dulu hanya modalnya kantong kolor. Kebetulan saya ngekos, itu ada kos-kosan di sana. Itu nampung 30 orang laki-laki. Macam-macam, ada yang mahasiswa, ada yang kerja. Itu gratis karena sendiri kiai. Makanya jenengan kalau kebetulan punya rumah gede rasa udah tak nunggu kiai. Orang kontrak not kayak no kos-kosan gratis nih gue. Nyenengin apa gue gitu. Nah itu betul lah. Saya termasuk yang ditampung Pak Kiai. Dan saya cukup beruntung kenapa? Karena akhirnya saya dipek mantu Pak Kiai oleh anak. Makanya dia pinter, kredit macam-macam. Makanya apa diselamatke? Dongone Mbah, mertuamu ki aja oleh barang sing haram lagi. Dan hari ini mudah-mudahan oleh Allah kasih pencerahan dalam urusan ini. Setuju nggak kira-kira? Karena sudah setuju di ini saja. Ada keberkahan. Mudah-mudahan Allah kasih kemuliaan, kasih kebaikan atas kita bersama agar hidup kita ini senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Demikian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.